Ya, selamat malam, salam jumpa lagi dengan saya Stephen dalam channel saya berbagi cerita mengenai kehidupan berlatar belakang sebagai manusia ciptaan Tuhan, di mana kita bisa mengenal Tuhan, mengenal Juru Selamat, mengenal orang yang terkemuka yang menjadi Tuhan dari asal cerita kami Alkitab, yang adalah Tuhan alam jadi manusia. Dan jika semuanya kita ciptaan Tuhan adalah manusia, ketika kita Adam dan Hawa, nenek moyang manusia itu, ketika masih tinggal dalam Firdaus, Taman Allah, Taman Eden, mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan, mereka bisa berbicara dengan Tuhan. Tapi ketika ada roh jahat atau iblis mungkin menyerupai seekor ular tua, sehingga dia menggoda manusia untuk melawan Allah, melawan perintah Allah. Dan manusia adalah hasil ciptaan Allah yang sangat keren, yang dibuat oleh Allah dari segala jenis ciptaan lainnya. Tapi manusia pada awalnya itu diciptakan Tuhan sangat keren dan indah, luar biasa. Tetapi iblis mau membuat kita untuk melawan Allah. Iblis membujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Akhirnya ketika melawan manusia keluar dari Taman Eden, dikutuk oleh Tuhan, disuruh mencari makan sendiri, berusaha sendiri untuk menghidupi kehidupan yang ada di dunia ini, di bumi ini. Nah, berjalan waktu, akhirnya ada pembunuhan anak-anak dari Adam, si manusia pertama itu. Anak-anaknya yang paling tua namanya Kain membunuh Habil adiknya, karena dia iri akan persembahan dari adiknya. Habil mempersembahkan korban bakaran, dan dia hasil dari pertanian, dan hasil dari korban bakaran Habil diterima oleh Tuhan. Terjadi pembunuhan manusia kedua setelah manusia pertama. Manusia keturunan kedua membunuh adiknya. Nah, sifat-sifat ini terjadi diwarisi oleh kita: membunuh, mencuri, menggosip, memfitnah, cemburu, hal-hal yang ketergantungan dengan sifat-sifat yang egoistik, emosi. Akhirnya kita tidak bisa lagi merasakan kedamaian, merasakan kebahagiaan, karena kita berada dalam pengaruh si iblis. Kita berada dalam dosa yang diwarisi oleh kita dari nenek moyang kita, karena dunia berada dalam sasaran empuk dari iblis yang sudah ada di dunia ini. Yang satu hal, dunia tidak bisa lagi mempunyai kasih yang kekal. Manusia tidak bisa lagi mempunyai sahabat sejati. Kenapa? Karena
Adam diberikan Tuhan Hawa dari tulangnya sendiri, dagingnya sendiri. Tuhan belah, Tuhan bedah. Tetapi pada waktu ketemu sama iblis, terjadilah tawar-menawar perempuan itu yang disebut Hawa dengan iblis, sehingga membawa buah yang dilanggar Tuhan, yang diperintahkan Tuhan jangan memakannya, tapi mereka memakannya. Akibatnya terjadilah perlawanan kepada firman Allah, sehingga seluruh dunia dikutuk oleh karena perbuatan satu manusia. Dua orang ini itu Adam dan Hawa. Harusnya Hawa lah yang pertama dibujuk oleh iblis untuk memakan buah, dan semua manusia keturunan akibatnya berulah melawan pemberontakan. Umur manusia terjadi ketika manusia dia melanggar Tuhan dan dikutuk Tuhan, melanggar firman Tuhan. Akhirnya umur mulai ada di dalam kehidupan manusia. Tadinya manusia tidak dibatasi dengan ruang waktu masalah umur, tapi setelah akibat melanggar perintah Tuhan, manusia dikutuk oleh Tuhan. Di dalam kitab Kejadian, di dalam Alkitab itu tertulis juga bahwa manusia akhirnya hidup kesepian, hidup ketidaknyamanan. Akhirnya manusia berbuat sesuatu yang tidak baik, manusia berbuat sesuatu yang tidak benar, manusia berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, malah seringkali menyakitkan hati Tuhan, karena manusia tidak mampu untuk melakukan tanpa pertolongan Tuhan. Karena apa? Akibat jatuhnya manusia, akibat manusia itu mengikuti suara iblis, akhirnya manusia hidup ketidakpastian dengan Tuhan, ketidaknyamanan, karena Tuhan sudah berkata, jika kamu makan buah yang kularang, kamu akan mati. Jadi perpisahan dengan Tuhan membuat kita akan menuju masuk pada hukuman yang kekal, yang disebut neraka. Jadi keselamatan manusia tidak dijamin pada waktu manusia melanggar firman Tuhan, karena manusia akhirnya sering mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, kelelahan, semua daya yang ada dalam diri manusia dari 1000% hanya menjadi mungkin 40%, 60%, tidak maksimal lagi akibat melanggar firman Tuhan. Dan itu terjadi sejak dari zaman Adam, dan Tuhan memberikan jalan 2000 tahun yang lalu. Menjadi manusia datang dari surga, datang ke dunia untuk memutuskan kutuk agar manusia tidak lagi masuk ke hukuman yang kekal, tapi menuju surga yang kekal. Jadi timbulnya penderitaan, timbulnya kesepian, kesengsaraan, timbulnya sakit penyakit, ketidakpedulian, ketidakbenaran yang dilakukan dengan prinsip manusia tidak mampu dan sanggup
melakukan kebenaran dan tidak benaran, dan manusia berada dalam ambang pintu kejatuhan, di mana neraka sudah membuka dirinya untuk kita. Bersyukur bagi Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan menggenapi firman-Nya. Dia sudah berkata dalam kitab para nabi dalam Alkitab bahwa Dia akan datang untuk menyelamatkan, dan melalui bangsanya Israel Dia menyelamatkan seluruh dunia. Jadi peraturan dan firman Tuhan itu tertulis di dalam kitab Taurat yang kami dari tentang Kristen menyatukan tentang kitab Taurat tentang perjanjian Allah itu setelah datang ke bumi atau ke dunia, kami disatukan oleh perjanjian baru di mana menulis riwayat Allah datang sebagai manusia datang ke dunia. Untuk itulah kita harus tahu segala sesuatu yang ketidakbenaran itu akibat manusia melanggar firman Tuhan dan mengikuti suara iblis. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, jangan kita patah hati dan kita bersemangat dan kita kecewa, karena kita adalah keturunan daripada Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Kita harus percaya kepada Tuhan yang telah menjadi manusia dan menyelamatkan kita, datang di Israel. Nanti kita lanjut lagi kepada video yang akan datang, mungkin besok, tentang manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Oke, nanti ada pertanyaan ataupun komentar atau suka mendengar kejatuhan manusia akibat olahan Tuhan, melanggar firman Tuhan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oke, senang saya bisa untuk membuat video ini agar kita banyak tahu dalam hal berbagi cerita, suka dan senang, suka dan duka. Kita akan menerima, mendengar informasi-informasi supaya kita tenang dan baik. Sampai ketemu lagi di video besok nanti, dan biar percaya kepada Tuhan, kepada pencipta kita, dan Tuhan pasti akan menolong kita apabila kita berseru dan datang kepada. Oke, terima kasih dan selamat malam.